Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa. Ketua kelasnya monggo disiapkan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Ulangi, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Untuk sebelum ke materi, Bu Guru absensi dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada 6 orang, siapa aja? Wahyu, Abraham, Intan, Diva, Rosita, Deva sama 7 ya. Dah. Hari ini anak-anak sudah makan belum dari rumah? Sudah minum? Sudah kenyang berarti ya, sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Kabarnya bagaimana hari ini? Baik atau kurang baik? Baik. Karena apa? Dari terlihat wajah-wajah yang masih muda ini sudah semangat, sudah siap untuk belajar hari ini. Pada hari ini Ibu akan ngasih materi tentang pewarisan sifat. Mungkin anak-anak penasaran, kok ada gambar ini ya? Kira-kira siapa ya gambar ini? Di depan anak-anak ini ada gambar itu. Kira-kira siapa ya? Sebelum ke arah sini, Bu Guru mau nanya untuk kenapa wajah kita dengan orang tua kita, bapak atau ibu di rumah itu wajahnya sama. Mungkin mirip matanya, bibirnya, hidungnya. Itu karena apa? Karena gen. Yang lainnya? Ayo, jangan senyum-senyum aja. Jawab. Bu Guru tanya, karena apa? Selain itu, ada di sini gambar satu keluarga atau satu family. Anggap aja kira-kira sama di rumah, ada bapak, ada ibu. Nah, di sini ada ibunya, ada anaknya perempuan sama wajahnya. Pernahkah kalian berpikir bahwa kalian lebih mirip ayah atau ibu? Pernah enggak di benak kalian? Nah, kalau pernah, kenapa? karena anak ayah ibu. Iya, itu benar. Yang lainnya? Karena apa? Keturunan. Satu, keturunan. Kedua, gen. Terus ketiga, warisan sifat. Oke. Betul. Ini adiknya betul juga. Tiga-tiganya benar, ada pewarisan sifat, ada gen keturunan, dari ayah bisa, dari ibu bisa. Terus apa tadi satunya lagi? Tadi ada 3 loh disebut nih. DNA juga sama. Kenapa? Ayah sama ibu menikah, menghasilkan keturunan. Atau kalian, atau Bu Guru sama. Nah, di golongan darah kita itu nanti ada yang sama dengan ibu, ada yang sama dengan bapak. Kenapa bisa begitu?
karena keturunan tadi gennya bersatu, ada perkawinan. Di bagian hukum penyimpangan semu ini nanti dibagi lagi menjadi 5, ada atavisme, kriptomeri, ada polimeri, ada komplementer, dan ada epistasis atau hipotesis. Nah, untuk hari ini anak-anak pengenalan konsep dulu tentang hukum Mendel 1 dan 2. Genetika Mendel. Tadi ada bapak-bapak tadi namanya G. Johann Mendel, peneliti tentang pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Nah, serbuk sari dari tanaman lain ditempelkan pada kepala putik. Nih, dari ini kita ngambil. Terus ini gambar yang satunya, ini benang sarinya di sana, atas sana. Ini ya, anak-anak nanti nggak tahu. Bagian yang atas ini, benang sari dipotong. Bagian atas ini, yang ini nih namanya mahkota bunga. Di sini apa namanya? Bukan, ini yang ini namanya apa? Kelopak bunga. Pada video ini kita membahas tentang pewarisan sifat yaitu hukuman yang kedua. Hukuman yang kedua, jadi di dalam kami akan bergabung atau berasosiasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Nah, konsep ini lahir dari penelitian. Ada yang benar, tidak bisa ya, karena teman kalian ada ini tidak masuk orang. Ada perintahnya. 1, 2, 3, 4. Terus 5 depan, 6 belakang, 7 sebelah ujung sana. Ada yang jadi sekretaris, yang lainnya mencari jawaban. Di sini ada anak-anak sudah membuat kelompok diskusi. Itu nanti lembar kerja peserta didik, diisi kelompoknya berapa, kelas berapa, sama nama-namanya. Kalau nanti nggak bisa, apa itu jawabannya nggak bisa, anak-anak bingung. Boleh buka HP, cari di internet. Simbol dari ini loh, tikus betina putih. Ini H kecil. Kalau ini tadi jantan hitam, H besar. Ini dari ini. Back cross, nama lainnya perkawinan balik. Pengertiannya perkawinan ini sampai titik. Contohnya langsung ini. Contohnya gini, langsung tikus jantan hitam disilangkan dengan tikus betina, langsung dari itu. Terus penjelasan rumus ini. Ya, sambil menunggu teman-temannya kan belum selesai. Nanti untuk yang dipresentasikan sesuai kelompoknya. Bisa dikasih contohnya, ditambah contohnya. Kalau sudah selesai, yang lainnya dikerjakan sambil nunggu temennya, kan belum selesai. Nanti presentasinya sesuai kelompoknya.
Selesai adik. Ada kesulitan? Enggak ada, alhamdulillah. Nggih. Nanti dulu ya, ini belum, sambil menunggu temannya kan belum selesai. Nanti untuk presentasi sesuai kelompoknya ini ya enggak apa-apa. Langsung. Absen 5, Andaru Atmanur Fendi absen 6, dan saya sendiri Jarabrar absen 23, dan Kesia Viva Sabarani absen 24. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan Andaru. 1. Parental atau P. Jelasan parental adalah induk atau orang tua. 2. Gamet. G. Gamet adalah sel kelamin dan berasal dari genotip, disimbolkan dengan satu huruf. Contoh, genotipe A besar, P-nya A besar, dana. 3. Filial atau F. Hasil perkawinan parental dan keturunannya. 4. Genotip. Sifat-sifat menurun yang tidak tampak dari luar disimbolkan dengan pasangan huruf. 5. Fenotip. Sifat menurun yang tampak fenotip, sifat menurun yang tampak dari luar.
6 dominan, sifat menurun yang tampak dari luar. 7 gen resesif, suatu sifat atau gen yang tidak terekspresi pada fenotip bila ada sifat atau gen yang dominan. 8 homozigot, pasangan gen yang sifatnya sama. 9 heterozigot, pasangan gen yang tidak sama. 10 alel, gen untuk sifat khusus terletak pada suatu lokus tertentu pada sepasang kromosom homolog. 11 test cross, persilangan antara satu individu yang tidak diketahui genotifnya dengan induk yang homozigot resesif dan dapat dilakukan dengan individu yang bukan induknya. Backcross, penjelasan perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya yang dominan dan gamet dari parental kemungkinan hanya satu macam. Respirok, penjelasan persilangan ulang di mana gamet jantan dan gamet betina dipertukarkan sehingga menghasilkan keturunan yang sama. Monohibrid, penjelasan suatu persilangan atau pembastaran dengan satu sifat beda. Sifat yang dimaksud di sini adalah penyilangan warna bunga, bentuk biji, tinggi tanaman. Dihibrid, penjelasan persilangan antara dua individu dengan dua sifat yang berbeda. Sekian penjelasan kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Ditanyakan, ada yang bertanya kelompok satu nggak apa-apa. Mungkin. Yang depan nggak apa-apa, tanya deh. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari kelompok 3, izin bertanya untuk kelompok 1. Apa itu pengertian homozigot? Homozigot adalah suatu pasangan gen yang sifatnya sama. Yang mana? Yang mana? Sudah? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dewanti, saya dari kelompok 4. Apa perbedaan dari monohibrid dan dihibrid? Sekian, terima kasih. Perbedaan monohibrid dan hibrid ya. Perbedaan monohibrid. Kalau monohibrid itu persilangannya cuma satu sifat yang beda, tapi kalau dihibrid persilangan antara dua individu dengan dua sifat yang berbeda. Benar teman-teman? Sudah betul? Sudah. Ya. Sekarang boleh kembali ke boleh kembali lagi ke tempat duduk. Saya tutup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggunata Dewanti, absen 8. Febriana Miftaljana, absen 18. Saya Dika Afrafania Anastasia, absen 2. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu apa yang dimaksud dengan backcross dan tag-cross. Backcross adalah perkawinan antara individu F1 atau fenotip 1 dengan salah satu individu induknya yang dominan dan gamet dari parental kemungkinan hanya satu macam. Contohnya, tikus jantan hitam dengan rumus H besar disilangkan dengan tikus betina putih, dirumuskan H kecil, semua F1-nya berwarna hitam, H besar H kecil jika dilakukan balik dengan induk jantan akan dihasilkan tikus F2 berwarna hitam semua. Dengan rumus parental tikus hitam H besar disilangkan dengan tikus putih H kecil Ya.
genotip H besar, H kecil, fenotip 1, H besar, H kecil 100% tikus hitam, B-cross dengan tikus induk jantan, parental tikus hitam H besar disilangkan dengan tikus hitam H besar H kecil, Ini nanti di genotip yang H besar F2, Yang H besar H kecil 50% tikus hitam, H besar H kecil 50% tikus hitam. nanti Yang ditulis. kedua, tes cross adalah persilangan antara satu individu yang tidak diketahui genotipnya dengan induk yang homozigot resesif dan dapat dilakukan dengan individu yang bukan induknya. Contoh, tikus hasil perkawinan tikus hitam dan tikus putih, hasilnya adalah tikus hitam dan tikus putih berbandingan 1:1. Rumus parental tikus putih H kecil disilangkan tikus hitam H besar H kecil. Genotip H kecil H besar. Fenotip 2 H besar H kecil 50% tikus hitam, H kecil 50% tikus putih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Ada yang tanya nggak? Ayo, gantian yang bertanya. Kelompok 4. Ada yang tanya? Ayo, jangan malu-malu. Ayo, yang tanya tuh, ya, tunjuk. Ya. Apa contoh dari tes cross? Contoh dari tes cross adalah tikus hitam, hasil perkawinan dari tikus hitam dan tikus putih. Hasilnya adalah tikus hitam dan tikus putih berbandingan 1:1. Ya. Oke. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciplos. Kembali ke tempat. Tadi anak-anak sudah maju, sudah memberanikan diri diskusi dan presentasi di depan kelas. Ada yang menanggapi tentang yang dipresentasikan atau masalah yang ada. Anak-anak sudah berani maju dan percaya diri. Untuk hari ini kita belajar tentang pewarisan sifat, di antaranya hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, di mana kita belajar tentang ada istilah-istilah apa tadi? Parental, gamet, terus apa? Fenotip, ada genotip, terus monohibrid, ada di hibrid. Terus belajar apa lagi? Ya, bunyi hukum Mendel 1 dan bunyi hukum Mendel 2. Terus yang lainnya belajar tentang apa lagi? Apa? Back cross dan test cross. Apa itu? Bisa dari situ? Nomor bisa, enggak ada yang bisa? Sudah selesai?
Iya, nggak apa-apa. Sudah? Nomor 1 jawabannya? B atau A? B. B apa itu di sana? Ya, terus nomor 2 jawabannya? Ada bunyi apa di sana? Ya, nomor 3. Ada bunyinya? Ada yang salah? Ada yang salah? Ya. Nomor 4. Nomor 4 apa jawabnya? Apa bunyinya? Sapi perjalanan dari luar negeri dengan sapi betina setempat. Pertanyaannya? Oh ya, ya udah benar. Nomor 5? Atau tes cross adalah menentukan bibit. Ya. Ada yang salah di sini? Ada. Belajar lagi. Ya. Kita akhiri. Sudah semua kan mengerjakannya? Sudah semua kan? Langsung dikirim ya. Dah. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita tutup, kita ice breaking akhir. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Tepuk tangan. Terima kasih pembelajaran hari ini kita tutup, kita akhiri sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.